Sahabat Nusantara, dimanapun Anda berada, salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Ya, salah satu tamu kita jauh-jauh datang ke sini dari Lampung yang merasakan keajaiban dan perjalanan yang luar biasa. Sahabat Nusantara, Pak Siswanto yang punya cerita yang luar biasa, perjalanannya panjang sekali, mencari spiritual, supranatural, dan akhirnya muaranya adalah ketemu di sini. Bapak Siswanto ya, dari Lampung ya? Iya, Bante Lampung. Ya, ini Bapak Siswanto jauh-jauh dari Lampung. Beliau sebetulnya belum begitu lama mengenal Pak Niko. Beliau mengenal Pak Niko dari salah satu sahabatnya. Ya. Dan merasakan keajaiban yang luar biasa. Luar biasa ya. Dan nyata. Dan nyata. Dan sebelum itu Pak, saya ingin dengar cerita Pak Siswanto. Iya. Perjalanan hidupnya. Iya. Seperti apa hingga akhirnya mengenal Pak Niko. Dulu Bapak itu bekerja sebagai apa? Apakah PNS atau swasta, wira swasta? Dulu saya swasta, teman saya udah banyak usaha, COVID hancur lah. Hancur. Mana-mana. Singkat ceritanya Bapak hancur. Sebagai wira swasta, ya, begitu panjang perjalanan hidupnya, tapi cerita singkatnya mengalami turbulensi, hidupnya turun, ya, hancur. Setelah itu Bapak melakukan sebuah proses perjalanan spiritual. Dari presiden dari dulu Mas. Dari dulu ya. Jadi gurunya banyak. Banyak. Ya. Jadi saya dulu seneng ritual lah, yang versi apa sudah saya jalani. Nah, begitu saya benturan ekonomi, sampai menekan jiwa saya, hampir gila saya. Hampir gila, ya. Yang diamalkan tapi belum ketemu jawaban. Sedangkan waktu itu, sebelum tanggal 21 itu, saya tuh sudah listrik sudah bayar, bisa diputus. Ya. Terus dari bank sudah penalti. Terus ini mesin air pun mati. Untung sebelah tetangga ngasih selang. Jadi ditolong sama tetangga ya. Kompleks sekali Mas semuanya. Jadi udah tuh ditekan sana sini, diteror, itu walah nggak karuan saya. Ya. Gimana saya nggak stres. Jadi rumah itu sudah berniat mau jual tapi 2 tahun lamanya belum laku. Sampai orang datang nggak jadi. Jadi saya utang semana itu hanya harapan rumah laku. Sampai di bank, sampai motor saya gadein. Jadi utang itu karena harapan besok bulan besok laku, utang duit untuk makan ini mah. Ya, sebelum rumah itu laku hutang terus lagi. Hutang anak beranak lain. Ya. Ya. Nah, karena saya lakukan itu karena saya pengen jual rumah Mas. Mau jual rumah. Hanya ketika hidupnya turun, mau jual rumah. Mau dijual untuk biaya hidup saya. Enggak punya kebaikan atau yang kita sebut secara umum hutang itu. Punya hutang, kok mau jual rumah itu? Ya, karena waktu itu kan sudah nggak ada penghasilan Mas saya. Rencana saya jual rumah, sebagian saya di kampung kan sisanya masih banyak Mas. Untuk usaha. Ternyata dengan jumlah sampai 2 tahun itu nggak laku-laku, hampir gila. Sampai saya bicara yang tidak senonoh lah. Menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Ya, sampai saya bilang Tuhan itu ambil aja nyawa saya. Ya. Itu pun anak saya sambil ngecerit, Mama ayah stres. Sampai segitu ya Pak ya? Ya memang nyata, ini saya cerita nyata, sendiri saya sendiri. Ya. Nah, setelah itu saya bantu kempes, punya uang hanya 100.000 tuh untuk beli beras. Ternyata ya tadi. Terus saya jerit, saya bilang Tuhan ambilnya saya, di mana keajaibanmu, di mana mujizatmu, dan saya harus kemana, dan saya harus kemana Tuhan. Ya. Terus nambah motor, saya ke rumah teman Pak Edi. Dan akhirnya ketemu salah satu teman yang lama gitu ya, yang dulu juga satu perjalanan spiritual. Ya. Jadi Mas, saya bilang Mas ini nggak kuat tuh. Akhirnya Bapak itu memberikan apa kepada Bapak? Siapa? Temannya. Ngasih catatan. Ngasih catatan isinya? Ya itu tadi. Tuhan, aku bagian doa syukur. Doa penciptaan. Ya, dari Pak Niko. Tapi Bapak belum kenal ya? Pak Niko. Belum pernah nonton YouTube-nya? Belum. Ya. Tapi saya pelajari tanggal 21 itu hari Sabtu saya ingat. Tadi pas jatuh Minggu kan berarti tanggal 22. Ya. Saya nggak tahu, langsung saya kerjakan. Saya nggak nanya dari siapa nggak nanya. Udah nih, saya nggak banyak kincong, malam itu saya kerjain. Saya lihat mandi 21 hari. Jadi begitu
mendapatkan catatan itu Bapak langsung yakin Langsung dan amalkan. Padahal sebelumnya Bapak sudah mengamalkan berbagai macam-macam Mas. Yang Bapak kasih ke mulai wis kabeh semua sudah kan, tapi belum dapat jawaban. nggak ada. Begitu baru 5 hari ada keajaiban. Rumah saya langsung bisa orang nggak kenal. Dan akhirnya ketika dapat catatan dari satu sahabat itu, Bapak lakukan Bukan hari itu doa penciptaan 21 hari. 21 hari. Mandi air garam. Iya. Gitu ya. Ya. Dan apa yang terjadi ketika melakukan doa itu? Baru 5 hari Mas. Ya. Itu 26 ada nepak. Komangu sisuk itu kuwang. Itu mendapatkan pesan tuh. Iya pokoknya ada. Ada yang membisikkan. Kayaknya ada langsung. Oh, ada yang Ya. membisikkan. Ya. Bagaimana itu bunyinya, Pak? Pokoknya komangu mancingku. Oh, Kayaknya ya. le atau apa? Ya pokoknya. Rumahmu akan laku. Bukan akan. Nah, Itu kuwang. oh. Komangu sih itu kuwang. Dan ternyata Itu kan jam 3 ya, lewat 15 menit lah itu saya dapat. Jam 10 pagi ya, orang datang. orang datang. Pak Sis, Mas itu ada yang beli mana? Padahal orang itu belum pernah hendak rumah saya. 5 hari loh Mas. Langsung jadi, udah. Pak jadi tapi Mat, aku minta tolong tanda jadilah. Aku minta 5 juta. Dan sudah dikasih. Kasih langsung. Kasih langsung, saya bayar motor, bayar ini. Udah, selesai. Terus tanggal 7 tuh lunasi sama mereka, kasih duit. Pak Sis lunasi datang. Jadi saya diambil telepon notaris, nggak lama tanggal 7 Oktober itu 500 juta kasih saya. Oh. Terus saya beli tanah, saya bangun rumah. Oh. Tapi saya diam terus, saya hajar sampai itu kan saya setiap melakukan minimal 30 menit. 30 menit. Itu 45 menit buat saya. Oh, tidak 30 menit saja, tapi dilebihkan ya 45 menit karena merasa nyaman, karena merasa yakin. Udah itu kan kalau saya BAP kan takut dengan tetangga. Oh. Jadi saya dengar ini ngaji di masjid. Kalau ngaji Alif Lam Mim Al-Fatihah, berarti benar. Jadi itu aja buat patokan. Oh, patokannya ketika orang speaker. Ya, jadi berarti sudah 30. Ya. Terus itu mah. Hari ke malam ke-5 atau malam ke-6, Pak? Terjadi keajaibannya itu, Pak? Ya subuh tanggal 26. Baru 5 hari. 5 hari. Itu langsung Mas. Nah Jumat kemarin, maaf Nyun Sewu, saya terima kasih sudah naik kap. Terus saya Senin kesini. Nah setelah 21 hari, Ya. saya kebeli HP Mas ya. Begitu saya mencet HP buka, Pak Niko langsung nongol. Wah langsung saya ya. Ya luar biasa ya. Sampai tidak bisa mengungkapkan rasa bahagia itu. Bisanya kita hanya menangis ya. Mengucapkan syukur bahwa Tuhan telah menjawab semuanya lewat perantara Pak Niko. Sujud saya itu dapat. Terus saya semua masjid, gereja saya kasih semua. Ya. Terus saya amplopin, ada amplop yatim piatu saya kasih semua. Dan dulu yang pernah membantu saya beli rokok saya kasih. Dan utang yang di situ saya lebihin kasih semua. Oh. Itu memang saya senang, jadi senang membantu karena orang yang didik. Sudah satu frekuensi ya. Nah, begitu Pak Niko, lu kok sama apa yang saya sudah lakukan? Gitu loh. Artinya Bapak ketika menerima uang itu bukan hanya untuk diri Bapak sendiri. Enggak, saya kasih semua. Tapi ajaran Pak Niko berbagi dan sebagainya Bapak langsung lakukan, praktekkan. Tapi itu saya belum ketemu Pak Niko. Belum ketemu itu. Jadi sama udah. Jadi ya saya merasa seolah-olah loh kok nyambung gitu loh Mas. Ya. Terus dari perjalanan itu akhirnya mendapatkan keajaiban ya Pak. Terus ya jelas itu nyata. Lihat HP muncullah YouTube Bapak. Iya. Terus terbesit di dalam hati saya harus ketemu Pak Niko. Harus. Itu kapan itu? Ya semenjak itu. Semenjak itu. Mas saya harus ketemu. Ya. Cuman tinggal nunggu timing aja. Ya. Itu Tuhan yang ngatur. Ya. Nah dia waktu itu kan mau saya tinggal karena saya masih rumah Mas. Nah takut perlu uang saya itu kan, saya takut. Nah betulan ya ndira naik kap. Jumat, Sabtu saya pesen tiket nggak ada, Minggu nggak ada, Senin ada. Senin lah berangkat. Tadi pagi saya sampai sini. Tadi pagi baru sampai di kediaman Bapak ya? Ya dilalah ketemu Niko. Mungkin kalau hari Minggu nggak ketemu. Ya, tentunya merasa bersyukur sekali ketemu Bapak ya. Sosok yang memberikan sebuah contoh bahwa spiritual bukan hanya sebuah teori, bukan hanya sebuah ucapan, tapi prakteknya dan nyata. Kita lahan itu yang nolong banyak orang, hidupnya bermanfaat untuk banyak orang, ya Pak ya. Dan
Ternyata sebelumnya tadi saya sempat cerita sama Bapak di bawah sudah dicipta dulu ya. Sudah saya cipta Mas sampai malam apa ya Senin. Malam Senin itu saya tidur Mas. Ya. Di luar rumah saya. Sampai istri saya gila nih orang, dia bilang ya. Justru istri saya mengakui, dia bilang ya kayak kenapa saya bilang kayak ayat 1001. Saya ngeliat mata kepala mandi jam 3 keluar, jam 4 tidur, setengah 6 bangun pakai sepeda, jam 7 nganter anak kerja. Ya. Tapi saya merasa nggak ada beban gitu, ya biasa-biasa gitu loh Pak. Apakah dengan ketemu doa penciptaan yang 21 hari ini membuat Bapak lebih semangat lagi? Bisa. Ya. Jadi semangatnya tuh nggak ngerti saya sih, saya bingung. Saking senengnya, saking bersyukurnya, saking terima kasih. Jadi setiap detik itu saya hanya mengucap syukur dan terima kasih. Dan apakah Bapak di situ merasa kayak terlahir kembali gitu? Nah justru itu Mas, saya baru terlahir kembali. Ya, sudah setua ini 70 tahun baru terlahir kembali. Artinya proses perjalanan spiritual itu memang luar biasa ya. Dan Bapak sudah mengalami sampai hari ini dan alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan Bapak hari ini ketemu Pak Niko ya. Ya terima kasih. Seperti apa Pak? Bahagia. Pak, luar biasa bisa bicara deh saya. Saya kayak anugerah yang tidak terhingga. Ya, ini sebuah motivasi luar biasa untuk sahabat Nusantara bahwa ending dari perjalanan kehidupan yang diajarkan Bapak dan Bapak Dianwanto sudah merasakan luar biasa lewat 2 Lalu kalau nggak gila saya Mas, gila saya, udah nggak kuat. Padahal dulu orang nganggap saya spiritual tinggi, ternyata nggak ada apa-apa. Lalu saya sadar, saya nggak mau sombong. Memang saya dulu nggak punya sombong. Bicaranya hidup sejati sejati, urip saya urip sejati sejati nikmat sejati. Di sinilah ketemu di sini ya. Tembok itu puluhan tahun loh Mas saya bawa Mas. Iya. Kuncinya belum ketemu. Iya, puluhan tahun. Ketemu kuncinya di sini. Iya. Saya senang spiritual tuh dari SMA dari kecil lah, di 25 tahun kayaknya. Iya. Tuh sering puasa, muti, tirakat. Ya. Puluhan tahun baru ketemu di sini. Ya. Jadi Artinya, udah pengen ini loh kayak dumadi sangkan parang tuh di sini. sang paraning dumadi. Ya. Ya. Artinya Bapak ini proses perjalanannya sudah sangat panjang ya. Kalau mengingat usia sudah 70 tahun, artinya mencari segala macam pelajaran, guru, dan apapun itu sudah diamalkan. Tirakat di sana, tirakat di sini. Kuburan di mana ya? Tidur di kuburan. Langsung katanya dia lah. Nah, artinya dari proses perjalanan itu ternyata tidak sia-sia. Ya. Itu rangkaian sebuah perjalanan dan endingnya ketemu Pak Niko semua terjawab. Terus harapan Bapak nih setelah ketemu Pak Niko, nih apa Bapak mau fokus sih Pak nih dalam hidup ini? Sisa itu saya ingin jadi manusia yang bermanfaat untuk semua makhluk. Semua makhluk, luar biasa, luar biasa. Jadi saya mau berikan yang terbaik untuk sama siapa makhluk. Ya. Entah binatang, entah kucing, entah apa, saya akan berikan. Ya. Ya anehnya Mas ya, dengan Pak Niko gur simpel. Ya. Ini gawe. Ya. Sepilih gawe. Ya. Toh apa? Waduh manfaatnya aku nggak ngerti. Luar biasa ya. Jadi nggak perlu topong, alah deh. Sepilih gawe saja. Ya. Dan saya dapat amanah mandi air garam baru ini Mas. Dan saya kaji, ini maknanya. Berarti ending di kehidupan Bapak, harapan Bapak adalah di sisa hidup ini, sisa umur ini mau bermanfaat. Ya, jadi manfaat untuk siapa saja. Ya, untuk semua makhluk. Ya. Nah, Pak, ngomong-ngomong kita bicara manfaat nih. Ya. Ini dari sekian banyak perusahaan Bapak ini, Pak Niko kan punya produk-produk. Ya. Nah, tadi Bapak sudah membuktikan di bawah ada salah satu produknya Pak Niko yang luar biasa, yang ini bisa membuat semua anggota dinasti Nusantara nanti bisa semakin sehat, semakin kuat, semakin segar badannya, semakin perkasa. Itu dambaan setiap orang. Otomatis minum ini, semua akan saya sendiri, enggak seorang saya sendiri. Dan minum ini. Badan Anda akan lebih sehat dan awet muda, lebih segar. Wah, luar biasa. Kalau saya umur 70 saya. Kalau mau buka baju boleh masih fit masih kenceng ya Pak ototnya ya. Semua sahabat, semua Nusantara Jaya silahkan minum. Dibuka, dicampur dan diminum Pak ya. Ya, kita akan memberikan contoh luar biasa ini sahabat Nusantara bahwa
perpaduan. Ini dua-duanya adalah produknya dari Nusantara Group. Dan pemirsa, ini bukan katanya. Ya, ini Saya. produk dari Nusantara Group yang bisa membantu Bapak Ibu semua sahabat Nusantara menjadi awet muda, ya, sehat, bugar, Dan prima. dan tentunya harus kaya raya, Pak. Otomatis kelimpahan. Jangan hanya sehat ya. Ya, jadi bisa kelimpahan sehat, kelimpahan semuanya di sini. Ya. Kelimpahan berkah dan kelimpahan mujizat, kelimpahan apa saja. Ya, ini caranya. Ya. Ambil beberapa tetes karena ini lebih dari 1 gelas yang normal, maka kita kasih sekitar 10 tetes ya. Nah, ini Pak Siswanto, ini bisa langsung diminum. Siap. Coba rasakan kesegarannya dan manfaatnya. Ya. Terima kasih. Jadi pemirsa, minumlah Erik. Ya. kalau mau sehat. Ya. Dari pola pikir, dari hati semuanya sehat, dari fisik semuanya sehat. Ya. Yakin? Ya. Ya, Pak. Silahkanlah diminum, Pak. Ya. Ya. Itu ya, Pak ya. Ya, suki bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Saya ya dari Lampung, nanti Bapak di sini Pak Niko mengendali Bapak untuk nginep 1 malam Ya. untuk mengakses energi positif di sini ya. Nanti ketika Bapak pulang ke Lampung, kabarkan kabar baik ini Iya. karena Saya telepon nanti, Mas. ya, jadi program baik ini, kabar baik ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang untuk menolong dan membantu Seluruh Nusantara. banyak orang. Oke, Pak Siswanto, terima kasih telah datang jauh-jauh dari Lampung ya. Kalau tidak mengalami sebuah perjalanan keajaiban dan membuktikan sendiri, pastinya. Dan saya belum tidur loh berapa hari ini. Ini belum tidur. Belum tidur. Dari malam Senin saya nggak tidur. Ya, Senin nebes nggak tidur sampai sekarang. ya, Iya. Bersyukur sama Tuhan dan sama Pak Niko, sama Pak Gisan, sama Mas Arpan Arpan dan semuanya. yang meliput saya semuanya. Saya terima kasih Tuhan. Ya, ya, Aku bahagia dan mengucap syukur. ya, Terima kasih Tuhan, terima kasih semesta alam. ya.